Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan Anggun Nuzula Kaftaristi, kemudian ada Muhammad Safi Zamani dan Nur Habibah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi topik 5, pengukuran pemahaman belajar stadidik atau assessment pada mata kuliah pemahaman tentang stadidik dan pembelajarannya. Di sini terdapat studi kasus mengenai salah satu peserta didik. Saat ini adalah permulaan tahun pembelajaran baru. Anda atau kami ada diposisikan sebagai seorang wali kelas SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika persekolahan Diana kepada kami, seorang guru wali kelas 3. Di sini guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-temannya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Di sini ada pertanyaan studi kasus yang pertama, yaitu kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Di sini kami sebagai guru yang pertama melakukan checking out, yaitu mengecek serta menganalisis kembali tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta yaitu Diana. Kemudian melakukan observasi untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan peserta ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah melakukan finding out, yaitu mencari, menemukan, mendeteksi karakteristik peserta didik, bisa menggunakan asesmen diagnosis atau profiling peserta didik. Yang pertama di sini Diana kognitifnya adalah normal, kemudian gaya belajarnya yaitu auditori, sosial emosionalnya dinilai kurang, kemudian minat dan motivasi rendah ketika harus membaca atau menulis terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, pertanyaan mengenai studi kasus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut atau kepada Diana? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, jadi di sini beberapa jenis asesmen yang bisa digunakan untuk siswa yang seperti Diana tadi. Yang pertama itu performance test yang dia apa ya, menunjukkan psikomotoriknya gitu. Karena tadi si Diana ini dia tidak kurang nyaman ketika memang harus menjawab pertanyaan secara tertulis seperti itu. Nah, jadi lebih ke performan dia dalam menunjukkan hasil perkembangan belajarnya. Kemudian yang kedua ada tanya jawab lisan. Next. Nah, ini tadi jadi beberapa indikator preantisisnya itu terkait dengan penguasaan materi dia, kemudian ketepatan jawaban dan juga kelancaran dalam menjelaskan jawaban. Jadi apa itu namanya? Ketika sebelum-sebelumnya kan Diana diminta untuk mengulangi ulangan harian ataupun asesmen yang diberikan guru itu secara mandiri, dia ternyata bisa menjawab dengan lancar ya, dengan pertanyaan yang diajukan, sehingga menurut kami asesmen yang tepat yang kedua selain tes performance tadi itu tanya jawab secara lisan, entah itu bisa tanya jawab ataupun dia juga sama harus mengemukakan pendapat atau berpresentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan berikutnya, yang ketiga,
Apakah bisa ditampilkan? Loh, ini udah toh. Sudah ditampilkan ya? Kita di bagiannya apa ya? Iya. Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan yang ketiga di sini, kami memberikan penilaian kinerja, jadi performance test digunakan guru untuk menilai kemampuan psikomotoriknya Diana. Jadi bentuk penilaiannya itu yaitu presentasi ya, lisan di hadapan guru dan teman satu kelas gitu. Jadi pemilihan jenis asesmen ini dikarenakan Diana mampu berbicara lancar ketika menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian tujuan lainnya itu agar membuat Diana lebih percaya diri mengungkapkan pemikirannya secara lisan di depan kelas. Nah, itu penilaian kinerjanya. Untuk selanjutnya, setelah penilaian kinerja akan ada self-assessment, nah atau penilaian diri, di mana guru menilai sikapnya. Jadi ditujukan kepada Diana agar mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelebihan ataupun kekurangan dirinya. Jadi indikator yang digunakan di sini kejujuran, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan disiplinnya. Berikutnya, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang kami dapatkan dari permasalahan ini adalah jadi permasalahan peserta didik itu perlu dilakukan analisis terlebih dahulu atau diagnosis. Jadi oleh pendidik supaya dapat menentukan jadi solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, salah satunya dengan profiling peserta didik untuk mengetahui kemampuan dan sehingga asesmen yang dipilih mengetahui capaian pembelajaran itu dapat sasaran. Nah, komunikasi dengan orang tua juga berkaitan dengan pola asuh supaya kondisi sosial emosionalnya itu jadi berkembang dengan baik. Oke, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Baik, moderator. terima kasih untuk Zaki dan Nur Habibah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.